2016, Copper Coffin. See the Copper Coffin again. Prefnex. Daftar isi. Settings. Wajah tubuh roh secara bertahap menunjukkan ekspresi putus asa, dan pada saat yang sama tidak mau. Sambil menghindar dengan panik, ia mendesis, Junior. Jangan menipu orang terlalu banyak. Jika itu adalah puncakku, aku akan membunuhmu seperti itu. Bunuh ayam yang terseok-seok. Tubuh roh ini setidaknya merupakan basis kultivasi dari jiwa baru lahir tengah, tetapi setelah kehilangan tubuh fisik, yang berspesialisasi dalam tubuh roh, kekuatannya sangat berkurang, tetapi juga sulit bagi pembudidaya terlambat jin dan biasa untuk mengalahkannya. Sayangnya, ia bertemu dengan Xia Ruofei. Dengan zijin jindan yang kuat dan tingkat kekuatan spiritual yang sebanding dengan periode pertengahan Yuan Ying, tubuh roh ditekan sampai mati dalam pertempuran, dan tidak ada peluang untuk kembali. Serangan Xia Ruofei berlanjut, dan mencibir, apakah masuk akal untuk berbicara dengan kejam? Pahlawan tidak menyebutkan keberanian saat itu. Sekarang faktanya ada di sini. Kamu sama sekali bukan lawanku. Tubuh roh berseru dengan putus asa, harimau itu jatuh dan pinggang diganggu oleh seekor anjing. Kamu pantas disebut harimau. Xia Ruofei mencibir, aku hanya akan bersembunyi di sudut istana bawah tanah dan mencuri daging orang. Apa gunanya begitu banyak omong kosong? Lihat saja bab sebenarnya di bawah tanganmu. Petik 2. Gelombang ofensif Xia Ruofei lebih tinggi dari ombak, dan Song Wei dan Ling Qingsui yang menyaksikan pertempuran juga luar biasa. Mereka biasanya jarang melihat seperti apa Xia Ruofei dalam pertempuran yang sebenarnya. Ketika saya melihat Anda hari ini, saya tiba-tiba merasa bahwa Xia Ruofei benar-benar luar biasa. Terutama Song Wei, dia memiliki bayangan psikologis pada tubuh roh ini. Sekarang dia melihat bahwa tubuh roh jahat sepenuhnya ditekan oleh Xia Ruofei, hanya masalah waktu sebelum kekalahan, dan penyembahan Xia Ruofei di dalam hatinya, bahkan lebih tak terbatas. Saat lingkaran serangan semakin menyusut, tubuh spiritual menjadi semakin meregang. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Xia Ruofei, dan serangan itu beberapa menit lebih cepat. Pedang abadi Biou dan pedang Kusuang Fei menyerang tubuh roh seperti naga, dan telapak tangannya yang dipenuhi vitalitas bahkan meleleh. Banyak hantu sepenuhnya memblokir retret dari tubuh roh. Ekspresi putus asa muncul di mata roh. Mata Xia Ruofei berkilat membunuh, sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran sepihak ini. Pada saat ini, tubuh roh tidak memiliki ruang untuk menghindar sama sekali, dan pedang abadi Biou menarik langsung ke leher tubuh roh dari sudut yang aneh. Meskipun tubuh roh tidak memiliki tubuh fisik, pedang terbang tajam yang diresapi dengan vitalitas dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya. Sosok yang ditransformasikan dari tubuh roh dipotong dari lehernya oleh Biou Immortal Sword, dan kepalanya hampir jatuh. Dan Kusuang Fei Jian mengikuti dari dekat, meluncur turun langsung dari atas. Pada saat ini, tubuh roh tidak punya waktu untuk menghindar, dan Kusuang Fei Jian menusuk langsung dari posisi penutup roh langit tubuh roh, hampir menembus tubuh roh ke arah yang berlawanan. Tubuh roh tiba-tiba menjadi lamban, dan ada warna yang luar biasa di matanya, seolah-olah dia tidak percaya bahwa kesulitannya selama 200 tahun akhirnya berubah menjadi akhir yang tidak berguna. Sama seperti Kusuang Fei Jian menusuk dari atas tubuh roh, Xia Ruofei mendengar dua suara serempak, berhenti. Jangan bunuh. Tapi suara ini datang terlambat, dan bahkan Xia Ruofei tidak bisa menghentikannya, kalau tidak, dia sendiri mungkin akan mendapat serangan balik. Dia hanya punya waktu untuk memperlambat kecepatan Kusuang Fei Jian sedikit. Tapi ini masih jauh dari cukup, Kusuang Fei Jian masih menusuk tubuh roh ke jantung. Jika itu adalah biksu biasa, di bawah serangan dua pedang ini, dia pasti akan terbunuh di tempat. Bagaimanapun, tubuh roh tidak memiliki tubuh fisik, jadi meskipun telah dibuat oleh banyak orang, itu tidak langsung mati. Pada saat ini, tubuh roh telah sepenuhnya menyerah, ia hanya berdiri di tempatnya, vitalitasnya mulai menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan penglihatannya di depan matanya akhirnya secara bertahap meredup. Setelah beberapa saat, tubuh roh telah jatuh ke tanah. Pada saat ini, Xia Ruofei kembali ke akal sehatnya. Dia mengingat dua suara yang langsung ditransmisikan ke dirinya sendiri sekarang untuk mencegah dirinya membunuh tubuh roh. Dia sangat akrab dengan kedua suara itu. Salah satunya adalah orang awam Yuntai yang tinggal di pegunungan dan lautan Ling to Space milik Xia Ruofei.
Orang awam Yuntai sebenarnya dalam keadaan tubuh roh murni, dia sekarang tinggal di biji misterius yang ditempatkan Xia Ruofei di alam gunung dan laut. Hanya saja sobat ini selalu mundur dan berlatih. Terakhir kali dia muncul adalah di alam rahasia bulan, dapat dikatakan bahwa naga itu tidak pernah melihat akhir. Wajah tubuh roh secara bertahap menunjukkan ekspresi putus asa, dan pada saat yang sama tidak mau. Sambil menghindar dengan panik, ia mendesis, "Junior, jangan menipu orang terlalu banyak. Jika itu adalah puncakku, aku akan membunuhmu seperti itu. Bunuh ayam yang terseok-seok." Tubuh roh ini setidaknya merupakan basis kultivasi dari jiwa baru lahir tengah, tetapi setelah kehilangan tubuh fisik, yang berspesialisasi dalam tubuh roh, kekuatannya sangat berkurang, tetapi juga sulit bagi pembudidaya terlambat jin dan biasa untuk mengalahkannya. Sayangnya, ia bertemu dengan Xia Ruofei. Dengan Zijin Jindan yang kuat dan tingkat kekuatan spiritual yang sebanding dengan periode pertengahan Yuan Ying, tubuh roh ditekan sampai mati dalam pertempuran, dan tidak ada peluang untuk kembali. Serangan Xia Ruofei berlanjut, dan mencibir, apakah masuk akal untuk berbicara dengan kejam? Pahlawan tidak menyebutkan keberanian saat itu. Sekarang faktanya ada di sini. Kamu sama sekali bukan lawanku. Tubuh roh berseru dengan putus asa, harimau itu jatuh dan pinggang diganggu oleh seekor anjing. Kamu pantas disebut harimau. Xia Ruofei mencibir, aku hanya akan bersembunyi di sudut istana bawah tanah dan mencuri daging orang. Apa gunanya begitu banyak omong kosong, lihat saja bab sebenarnya di bawah tanganmu. Petik 2. Gelombang ofensif Xia Ruofei lebih tinggi dari ombak, dan Song Wei dan Ling Qingsui yang menyaksikan pertempuran juga luar biasa. Mereka biasanya jarang melihat seperti apa Xia Ruofei dalam pertempuran yang sebenarnya. Ketika saya melihat Anda hari ini, saya tiba-tiba merasa bahwa Xia Ruofei benar-benar luar biasa. Terutama Song Wei, dia memiliki bayangan psikologis pada tubuh roh ini, sekarang dia melihat bahwa tubuh roh jahat sepenuhnya ditekan oleh Xia Ruofei, hanya masalah waktu sebelum kekalahan, dan penyembahan Xia Ruofei di dalam hatinya, bahkan lebih tak terbatas. Saat lingkaran serangan semakin menyusut, tubuh spiritual menjadi semakin meregang. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Xia Ruofei, dan serangan itu beberapa menit lebih cepat. Pedang abadi Biou dan pedang Kusuang Fei menyerang tubuh roh seperti naga, dan telapak tangannya yang dipenuhi vitalitas bahkan meleleh. Banyak hantu sepenuhnya memblokir retret dari tubuh roh. Ekspresi putus asa muncul di mata roh. Mata Xia Ruofei berkilat membunuh, sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran sepihak ini. Pada saat ini, tubuh roh tidak memiliki ruang untuk menghindar sama sekali, dan pedang abadi Biou menarik langsung ke leher tubuh roh dari sudut yang aneh. Meskipun tubuh roh tidak memiliki tubuh fisik, pedang terbang tajam yang diresapi dengan vitalitas dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya. Sosok yang ditransformasikan dari tubuh roh dipotong dari lehernya oleh Biou Immortal Sword, dan kepalanya hampir jatuh. Dan Kusuang Fei Jian mengikuti dari dekat, meluncur turun langsung dari atas. Pada saat ini, tubuh roh tidak punya waktu untuk menghindar, dan Kusuang Fei Jian menusuk langsung dari posisi penutup roh langit tubuh roh, hampir menembus tubuh roh ke arah yang berlawanan. Tubuh roh tiba-tiba menjadi lamban, dan ada warna yang luar biasa di matanya, seolah-olah dia tidak percaya bahwa kesulitannya selama 200 tahun akhirnya berubah menjadi akhir yang tidak berguna. Sama seperti Kusuang Fei Jian menusuk dari atas tubuh roh, Xia Ruofei mendengar dua suara serempak, "Berhenti. Jangan bunuh." Tapi suara ini datang terlambat, dan bahkan Xia Ruofei tidak bisa menghentikannya, kalau tidak, dia sendiri mungkin akan mendapat serangan balik. Dia hanya punya waktu untuk memperlambat kecepatan Kusuang Fei Jian sedikit. Tapi ini masih jauh dari cukup, Kusuang Fei Jian masih menusuk tubuh roh ke jantung. Jika itu adalah biksu biasa, di bawah serangan dua pedang ini, dia pasti akan terbunuh di tempat. Bagaimanapun, tubuh roh tidak memiliki tubuh fisik, jadi meskipun telah dibuat oleh banyak orang, itu tidak langsung mati. Pada saat ini, tubuh roh telah sepenuhnya menyerah, ia hanya berdiri di tempatnya, vitalitasnya mulai menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan penglihatannya di depan matanya akhirnya secara bertahap meredup. Setelah beberapa saat, tubuh roh telah jatuh ke tanah. Pada saat ini, Xia Ruofei kembali ke akal sehatnya.
Dia mengingat dua suara yang langsung ditransmisikan ke dirinya sendiri sekarang untuk mencegah dirinya membunuh tubuh roh. Dia sangat akrab dengan kedua suara itu. Salah satunya adalah orang awam Yuntai yang tinggal di pegunungan dan lautan Ling To Space milik Xia Ruofei. Orang awam Yuntai sebenarnya dalam keadaan tubuh roh murni, dia sekarang tinggal di biji misterius yang ditempatkan Xia Ruofei di alam gunung dan laut. Hanya saja sobat ini selalu mundur dan berlatih. Terakhir kali dia muncul adalah di alam rahasia bulan, dapat dikatakan bahwa naga itu tidak pernah melihat akhir. Wajah tubuh roh secara bertahap menunjukkan ekspresi putus asa, dan pada saat yang sama tidak mau. Sambil menghindar dengan panik, ia mendesis, "Junior, jangan menipu orang terlalu banyak. Jika itu adalah puncakku, aku akan membunuhmu seperti itu. Bunuh ayam yang terseok-seok." Tubuh roh ini setidaknya merupakan basis kultivasi dari jiwa baru lahir tengah, tetapi setelah kehilangan tubuh fisik, yang berspesialisasi dalam tubuh roh, kekuatannya sangat berkurang, tetapi juga sulit bagi pembudidaya terlambat jin dan biasa untuk mengalahkannya. Sayangnya, ia bertemu dengan Xia Ruofei. Dengan Zijin Jindan yang kuat dan tingkat kekuatan spiritual yang sebanding dengan periode pertengahan Yuan Ying, tubuh roh ditekan sampai mati dalam pertempuran, dan tidak ada peluang untuk kembali. Serangan Xia Ruofei berlanjut, dan mencibir, apakah masuk akal untuk berbicara dengan kejam? Pahlawan tidak menyebutkan keberanian saat itu. Sekarang faktanya ada di sini. Kamu sama sekali bukan lawanku. Tubuh roh berseru dengan putus asa, harimau itu jatuh dan pinggang diganggu oleh seekor anjing. Kamu pantas disebut harimau. Xia Ruofei mencibir, aku hanya akan bersembunyi di sudut istana bawah tanah dan mencuri daging orang. Apa gunanya begitu banyak omong kosong, lihat saja bab sebenarnya di bawah tanganmu. Petik 2. Gelombang ofensif Xia Ruofei lebih tinggi dari ombak, dan Song Wei dan Ling Qingsui yang menyaksikan pertempuran juga luar biasa. Mereka biasanya jarang melihat seperti apa Xia Ruofei dalam pertempuran yang sebenarnya. Ketika saya melihat Anda hari ini, saya tiba-tiba merasa bahwa Xia Ruofei benar-benar luar biasa. Terutama Song Wei, dia memiliki bayangan psikologis pada tubuh roh ini, sekarang dia melihat bahwa tubuh roh jahat sepenuhnya ditekan oleh Xia Ruofei, hanya masalah waktu sebelum kekalahan, dan penyembahan Xia Ruofei di dalam hatinya, bahkan lebih tak terbatas. Saat lingkaran serangan semakin menyusut, tubuh spiritual menjadi semakin meregang. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Xia Ruofei, dan serangan itu beberapa menit lebih cepat. Pedang abadi Biou dan pedang Kusuang Fei menyerang tubuh roh seperti naga, dan telapak tangannya yang dipenuhi vitalitas bahkan meleleh. Banyak hantu sepenuhnya memblokir retret dari tubuh roh. Ekspresi putus asa muncul di mata roh. Mata Xia Ruofei berkilat membunuh. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran sepihak ini. Pada saat ini, tubuh roh tidak memiliki ruang untuk menghindar sama sekali, dan pedang abadi Biou menarik langsung ke leher tubuh roh dari sudut yang aneh. Meskipun tubuh roh tidak memiliki tubuh fisik, pedang terbang tajam yang diresapi dengan vitalitas dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya. Sosok yang ditransformasikan dari tubuh roh dipotong dari lehernya oleh Biou Immortal Sword, dan kepalanya hampir jatuh. Dan Kusuang Fei Jian mengikuti dari dekat, meluncur turun langsung dari atas. Pada saat ini, tubuh roh tidak punya waktu untuk menghindar, dan Kusuang Fei Jian menusuk langsung dari posisi penutup roh langit tubuh roh, hampir menembus tubuh roh ke arah yang berlawanan. Tubuh roh tiba-tiba menjadi lamban, dan ada warna yang luar biasa di matanya, seolah-olah dia tidak percaya bahwa kesulitannya selama 200 tahun akhirnya berubah menjadi akhir yang tidak berguna. Sama seperti Kusuang Fei Jian menusuk dari atas tubuh roh, Xia Ruofei mendengar dua suara serempak, berhenti. Jangan bunuh. Tapi suara ini datang terlambat, dan bahkan Xia Ruofei tidak bisa menghentikannya, kalau tidak, dia sendiri mungkin akan mendapat serangan balik. Dia hanya punya waktu untuk memperlambat kecepatan Kusuang Fei Jian sedikit. Tapi ini masih jauh dari cukup, Kusuang Fei Jian masih menusuk tubuh roh ke jantung. Jika itu adalah biksu biasa, di bawah serangan dua pedang ini, dia pasti akan terbunuh di tempat. Bagaimanapun, tubuh roh tidak memiliki tubuh fisik, jadi meskipun telah dibuat oleh banyak orang, itu tidak langsung mati. Pada saat ini, tubuh roh telah sepenuhnya menyerah, ia hanya berdiri di tempatnya,
vitalitasnya mulai menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan penglihatannya di depan matanya akhirnya secara bertahap meredup. Setelah beberapa saat, tubuh roh telah jatuh ke tanah. Pada saat ini, Xia Ruofei kembali ke akal sehatnya. Dia mengingat dua suara yang langsung ditransmisikan ke dirinya sendiri sekarang untuk mencegah dirinya membunuh tubuh roh. Dia sangat akrab dengan kedua suara itu. Salah satunya adalah orang awam Yuntai yang tinggal di pegunungan dan lautan Lingtus Space milik Xia Ruofei. Orang awam Yuntai sebenarnya dalam keadaan tubuh roh murni, dia sekarang tinggal di biji misterius yang ditempatkan Xia Ruofei di alam gunung dan laut. Hanya saja sobat ini selalu mundur dan berlatih. Terakhir kali dia muncul adalah di alam rahasia bulan, dapat dikatakan bahwa naga itu tidak pernah melihat akhir. Wajah tubuh roh secara bertahap menunjukkan ekspresi putus asa, dan pada saat yang sama tidak mau. Sambil menghindar dengan panik, ia mendesis, "Junior, jangan menipu orang terlalu banyak. Jika itu adalah puncakku, aku akan membunuhmu seperti itu. Bunuh ayam yang terseok-seok." Tubuh roh ini setidaknya merupakan basis kultivasi dari jiwa baru lahir tengah, tetapi setelah kehilangan tubuh fisik, yang berspesialisasi dalam tubuh roh, kekuatannya sangat berkurang, tetapi juga sulit bagi pembudidaya terlambat jin dan biasa untuk mengalahkannya. Sayangnya, ia bertemu dengan Xia Ruofei. Dengan zijin jindan yang kuat dan tingkat kekuatan spiritual yang sebanding dengan periode pertengahan Yuan Ying, tubuh roh ditekan sampai mati dalam pertempuran, dan tidak ada peluang untuk kembali. Serangan Xia Ruofei berlanjut, dan mencibir, apakah masuk akal untuk berbicara dengan kejam? Pahlawan tidak menyebutkan keberanian saat itu. Sekarang faktanya ada di sini. Kamu sama sekali bukan lawanku. Tubuh roh berseru dengan putus asa, harimau itu jatuh dan pinggang diganggu oleh seekor anjing. Kamu pantas disebut harimau. Xia Ruofei mencibir, aku hanya akan bersembunyi di sudut istana bawah tanah dan mencuri daging orang. Apa gunanya begitu banyak omong kosong? Lihat saja bab sebenarnya di bawah tanganmu. Xia Ruofei tidak menyangka tubuh roh ini memiliki peran yang begitu penting. Dia tidak bisa menahan napas, dan berkata dengan cemas, Paman Zhao, dalam hal ini, perilaku sembrono Ruofei kali ini adalah bencana. Senior di peti mati tembaga tersenyum dan berkata, orang tua itu melawan tubuh roh ini beberapa kali di masa lalu, dan terakhir kali dia menderita kerugian. Orang tua itu harus menggunakan tempat yang dingin ini untuk mengendalikan luka-lukanya, dan roh ini tubuh terluka. Lebih berat, tubuh fisik telah hancur total, dan hanya sudut istana bawah tanah yang bisa membuatnya hampir tidak mempertahankan roh abadi. Petik 2. Berbicara tentang ini, senior peti mati tembaga menghela nafas, dan kemudian melanjutkan, sebenarnya, cedera saya telah pulih dengan cukup baik tahun ini, tetapi tubuh roh telah melemah dari hari ke hari. Pada tahun-tahun ini, jika orang tua itu mau, sebenarnya mudah untuk membunuhnya, dan alasan mengapa kamu menyimpannya adalah untuk menyeimbangkan udara dingin di istana bawah tanah ini. Xia Ruofei mendengarkan dengan sangat serius, dan tidak menyela kata-kata senior Copper Coffin, tetapi hanya mendengarkan dengan tenang. Peti mati perunggu senior melanjutkan, udara dingin di sini sangat kuat, dan itu dapat dianggap sebagai rahasia yang relatif berbahaya di dunia kultivasi. Pada awalnya, lelaki tua dan tubuh roh bertarung di sini selama sehari semalam, dan akhirnya kehilangan keduanya. Sebagai tempat berlindung, peti mati menyerap udara dingin siang dan malam untuk memperbaiki luka, dan tubuh roh juga sama. Itu sudah dalam keadaan tubuh spiritual murni. Meskipun atmosfer udara dingin tidak bisa membuatnya tumbuh kembali menjadi tubuh fisik, setidaknya bisa sangat mengurangi kecepatan melarikan diri tubuh roh. Selama bertahun-tahun, kami telah menyerap udara dingin dengan seluruh kekuatan kami, jadi... Berbicara tentang ini, senior peti mati tembaga tidak bisa menahan nafas sedikit, dan berkata, awalnya udara dingin di istana bawah tanah hampir musnah. Seiring berjalannya waktu, cedera saya perlahan pulih. Secara alami, penyerapan yin dan qi dingin tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, dan konsumsi harian yin dan qi dingin oleh tubuh roh hampir tetap, jadi kami menyerap semakin sedikit yin dan qi dingin, dan istana bawah tanah ini secara bertahap mencapai keseimbangan antara yin dan yang. Xia Ruofei akhirnya mengerti sedikit, dia berkata, jadi, tubuh roh telah dibunuh olehku, jadi udara dingin di sini akan semakin banyak. Peti mati tembaga senior tersenyum sedikit dan berkata, itu benar.
Tidak akan terlalu lama sebelum tempat ini akan menjadi tempat yang sangat suram, tidak akan mudah jika kamu ingin masuk saat itu. Senior peti mati tembaga membalikkan kata-katanya dan berkata, tentu saja, bahkan jika Anda tidak masuk dan membunuh tubuh roh ini, saat cedera saya membaik. Permintaan saya akan udara dingin akan semakin berkurang, dan saya hanya akan mengandalkan roh pada saat itu. Jika tubuh menyerapnya, itu pasti tidak akan mampu mengikuti laju pertumbuhan udara dingin, jadi sebenarnya, itu tidak banyak berpengaruh. Anda membunuh tubuh roh, paling banter, itu akan memajukan proses. Dimengerti, Xia Ruofei berkata, junior masih sembrono. Peti mati tembaga senior melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara tentang ini. Ngomong-ngomong, bukankah aku mengingatkanmu terakhir kali untuk tidak memasuki istana bawah tanah lagi sebelum periode bayi baru lahir? Orang tua itu tidak khawatir. Banyak area di istana bawah tanah ini sangat berbahaya. Saudara Jin dan hampir tidak bisa lepas dari hidupnya di tempat-tempat itu. Terima kasih, Paman Zhao, atas perhatianmu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, hanya saja para junior tidak bisa menunggu. Kami datang dengan sangat hati-hati kali ini. Kami berjalan sepenuhnya di sepanjang rute terakhir kali dan tidak berani masuk. Xia Ruofei tidak menyangka tubuh roh ini memiliki peran yang begitu penting. Dia tidak bisa menahan napas, dan berkata dengan cemas, Paman Zhao, dalam hal ini, perilaku sembrono Ruofei kali ini adalah bencana. Senior di peti mati tembaga tersenyum dan berkata, orang tua itu melawan tubuh roh ini beberapa kali di masa lalu, dan terakhir kali dia menderita kerugian. Orang tua itu harus menggunakan tempat yang dingin ini untuk mengendalikan luka-lukanya, dan roh ini tubuh terluka. Lebih berat, tubuh fisik telah hancur total, dan hanya sudut istana bawah tanah yang bisa membuatnya hampir tidak mempertahankan roh abadi. Petik 2. Berbicara tentang ini, senior peti mati tembaga menghela nafas, dan kemudian melanjutkan, sebenarnya, cedera saya telah pulih dengan cukup baik tahun ini, tetapi tubuh roh telah melemah dari hari ke hari. Pada tahun-tahun ini, jika orang tua itu mau, sebenarnya mudah untuk membunuhnya, dan alasan mengapa kamu menyimpannya adalah untuk menyeimbangkan udara dingin di istana bawah tanah ini. Xia Ruofei mendengarkan dengan sangat serius, dan tidak menyela kata-kata senior Copper Coffin, tetapi hanya mendengarkan dengan tenang. Peti mati perunggu senior melanjutkan, udara dingin di sini sangat kuat, dan itu dapat dianggap sebagai rahasia yang relatif berbahaya di dunia kultivasi. Pada awalnya, lelaki tua dan tubuh roh bertarung di sini selama sehari semalam, dan akhirnya kehilangan keduanya. Sebagai tempat berlindung, peti mati menyerap udara dingin siang dan malam untuk memperbaiki luka, dan tubuh roh juga sama. Itu sudah dalam keadaan tubuh spiritual murni. Meskipun atmosfer udara dingin tidak bisa membuatnya tumbuh kembali menjadi tubuh fisik, setidaknya bisa sangat mengurangi kecepatan melarikan diri tubuh roh. Selama bertahun-tahun, kami telah menyerap udara dingin dengan seluruh kekuatan kami, jadi... Berbicara tentang ini, senior peti mati tembaga tidak bisa menahan nafas sedikit, dan berkata, awalnya udara dingin di istana bawah tanah hampir musnah. Seiring berjalannya waktu, cedera saya perlahan pulih. Secara alami, penyerapan yin dan qi dingin tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, dan konsumsi harian yin dan qi dingin oleh tubuh roh hampir tetap, jadi kami menyerap semakin sedikit yin dan qi dingin, dan istana bawah tanah ini secara bertahap mencapai keseimbangan antara yin dan yang. Xia Ruofei akhirnya mengerti sedikit, dia berkata, jadi, tubuh roh telah dibunuh olehku, jadi udara dingin di sini akan semakin banyak. Peti mati tembaga senior tersenyum sedikit dan berkata, itu benar. Tidak akan terlalu lama sebelum tempat ini akan menjadi tempat yang sangat suram, tidak akan mudah jika kamu ingin masuk saat itu. Senior peti mati tembaga membalikkan kata-katanya dan berkata, tentu saja, bahkan jika Anda tidak masuk dan membunuh tubuh roh ini, saat cedera saya membaik, permintaan saya akan udara dingin akan semakin berkurang, dan saya hanya akan mengandalkan roh pada saat itu. Jika tubuh menyerapnya, itu pasti tidak akan mampu mengikuti laju pertumbuhan udara dingin, jadi sebenarnya, itu tidak banyak berpengaruh. Anda membunuh tubuh roh, paling banter, itu akan memajukan proses. Dimengerti. Xia Ruofei berkata, junior masih sembrono. Peti mati tembaga senior melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara tentang ini.
Ngomong-ngomong, bukankah aku mengingatkanmu terakhir kali untuk tidak memasuki istana bawah tanah lagi sebelum periode bayi baru lahir? Orang tua itu tidak khawatir. Banyak area di istana bawah tanah ini sangat berbahaya. Saudara Jin dan hampir tidak bisa lepas dari hidupnya di tempat-tempat itu. Terima kasih, Paman Zhao, atas perhatianmu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, hanya saja para junior tidak bisa menunggu. Kami datang dengan sangat hati-hati kali ini. Kami berjalan sepenuhnya di sepanjang rute terakhir kali dan tidak berani masuk. Xia Ruofei tidak menyangka tubuh roh ini memiliki peran yang begitu penting. Dia tidak bisa menahan napas, dan berkata dengan cemas, Paman Zhao, dalam hal ini, perilaku sembrono Ruofei kali ini adalah bencana. Senior di peti mati tembaga tersenyum dan berkata, orang tua itu melawan tubuh roh ini beberapa kali di masa lalu, dan terakhir kali dia menderita kerugian. Orang tua itu harus menggunakan tempat yang dingin ini untuk mengendalikan luka-lukanya, dan roh ini tubuh terluka. Lebih berat, tubuh fisik telah hancur total, dan hanya sudut istana bawah tanah yang bisa membuatnya hampir tidak mempertahankan roh abadi. Petik 2. Berbicara tentang ini, senior peti mati tembaga menghela nafas, dan kemudian melanjutkan, sebenarnya, cedera saya telah pulih dengan cukup baik tahun ini, tetapi tubuh roh telah melemah dari hari ke hari. Pada tahun-tahun ini, jika orang tua itu mau, sebenarnya mudah untuk membunuhnya, dan alasan mengapa kamu menyimpannya adalah untuk menyeimbangkan udara dingin di istana bawah tanah ini. Xia Ruofei mendengarkan dengan sangat serius, dan tidak menyela kata-kata senior Copper Coffin, tetapi hanya mendengarkan dengan tenang. Peti mati perunggu senior melanjutkan, udara dingin di sini sangat kuat, dan itu dapat dianggap sebagai rahasia yang relatif berbahaya di dunia kultivasi. Pada awalnya, lelaki tua dan tubuh roh bertarung di sini selama sehari semalam, dan akhirnya kehilangan keduanya. Sebagai tempat berlindung, peti mati menyerap udara dingin siang dan malam untuk memperbaiki luka, dan tubuh roh juga sama. Itu sudah dalam keadaan tubuh spiritual murni. Meskipun atmosfer udara dingin tidak bisa membuatnya tumbuh kembali menjadi tubuh fisik, setidaknya bisa sangat mengurangi kecepatan melarikan diri tubuh roh. Selama bertahun-tahun, kami telah menyerap udara dingin dengan seluruh kekuatan kami, jadi... Berbicara tentang ini, senior peti mati tembaga tidak bisa menahan nafas sedikit, dan berkata, awalnya udara dingin di istana bawah tanah hampir musnah. Seiring berjalannya waktu, cedera saya perlahan pulih. Secara alami, penyerapan yin dan qi dingin tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, dan konsumsi harian yin dan qi dingin oleh tubuh roh hampir tetap, jadi kami menyerap semakin sedikit yin dan qi dingin, dan istana bawah tanah ini secara bertahap mencapai keseimbangan antara yin dan yang. Xia Ruofei akhirnya mengerti sedikit, dia berkata, jadi, tubuh roh telah dibunuh olehku, jadi udara dingin di sini akan semakin banyak. Peti mati tembaga senior tersenyum sedikit dan berkata, itu benar. Tidak akan terlalu lama sebelum tempat ini akan menjadi tempat yang sangat suram, tidak akan mudah jika kamu ingin masuk saat itu. Senior peti mati tembaga membalikkan kata-katanya dan berkata, tentu saja, bahkan jika Anda tidak masuk dan membunuh tubuh roh ini, saat cedera saya membaik, permintaan saya akan udara dingin akan semakin berkurang, dan saya hanya akan mengandalkan roh pada saat itu. Jika tubuh menyerapnya, itu pasti tidak akan mampu mengikuti laju pertumbuhan udara dingin, jadi sebenarnya, itu tidak banyak berpengaruh. Anda membunuh tubuh roh, paling banter, itu akan memajukan proses. Dimengerti, Xia Ruofei berkata, junior masih sembrono. Peti mati tembaga senior melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara tentang ini. Ngomong-ngomong, bukankah aku mengingatkanmu terakhir kali untuk tidak memasuki istana bawah tanah lagi sebelum periode bayi baru lahir? Orang tua itu tidak khawatir. Banyak area di istana bawah tanah ini sangat berbahaya. Saudara Jin dan hampir tidak bisa lepas dari hidupnya di tempat-tempat itu. Terima kasih, Paman Zhao, atas perhatianmu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, hanya saja para junior tidak bisa menunggu. Kami datang dengan sangat hati-hati kali ini. Kami berjalan sepenuhnya di sepanjang rute terakhir kali dan tidak berani masuk. Xia Ruofei tidak menyangka tubuh roh ini memiliki peran yang begitu penting. Dia tidak bisa menahan napas, dan berkata dengan cemas, Paman Zhao, dalam hal ini, perilaku sembrono Ruofei kali ini adalah bencana.
Senior di peti mati tembaga tersenyum dan berkata, orang tua itu melawan tubuh roh ini beberapa kali di masa lalu, dan terakhir kali dia menderita kerugian. Orang tua itu harus menggunakan tempat yang dingin ini untuk mengendalikan luka-lukanya, dan roh ini tubuh terluka. Lebih berat, tubuh fisik telah hancur total, dan hanya sudut istana bawah tanah yang bisa membuatnya hampir tidak mempertahankan roh abadi. Petik 2. Berbicara tentang ini, senior peti mati tembaga menghela nafas, dan kemudian melanjutkan, sebenarnya, cedera saya telah pulih dengan cukup baik tahun ini, tetapi tubuh roh telah melemah dari hari ke hari. Pada tahun-tahun ini, jika orang tua itu mau, sebenarnya mudah untuk membunuhnya, dan alasan mengapa kamu menyimpannya adalah untuk menyeimbangkan udara dingin di istana bawah tanah ini. Xia Ruofei mendengarkan dengan sangat serius, dan tidak menyela kata-kata senior Copper Coffin, tetapi hanya mendengarkan dengan tenang. Peti mati perunggu senior melanjutkan, udara dingin di sini sangat kuat, dan itu dapat dianggap sebagai rahasia yang relatif berbahaya di dunia kultivasi. Pada awalnya, lelaki tua dan tubuh roh bertarung di sini selama sehari semalam, dan akhirnya kehilangan keduanya. Sebagai tempat berlindung, peti mati menyerap udara dingin siang dan malam untuk memperbaiki luka, dan tubuh roh juga sama. Itu sudah dalam keadaan tubuh spiritual murni. Meskipun atmosfer udara dingin tidak bisa membuatnya tumbuh kembali menjadi tubuh fisik, setidaknya bisa sangat mengurangi kecepatan melarikan diri tubuh roh. Selama bertahun-tahun, kami telah menyerap udara dingin dengan seluruh kekuatan kami, jadi... Berbicara tentang ini, senior peti mati tembaga tidak bisa menahan nafas sedikit, dan berkata, awalnya udara dingin di istana bawah tanah hampir musnah. Seiring berjalannya waktu, cedera saya perlahan pulih. Secara alami, penyerapan yin dan qi dingin tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, dan konsumsi harian yin dan qi dingin oleh tubuh roh hampir tetap, jadi kami menyerap semakin sedikit yin dan qi dingin, dan istana bawah tanah ini secara bertahap mencapai keseimbangan antara yin dan yang. Xia Ruofei akhirnya mengerti sedikit, dia berkata, jadi, tubuh roh telah dibunuh olehku, jadi udara dingin di sini akan semakin banyak. Peti mati, tembaga senior tersenyum sedikit dan berkata, itu benar. Tidak akan terlalu lama sebelum tempat ini akan menjadi tempat yang sangat suram, tidak akan mudah jika kamu ingin masuk saat itu. Senior peti mati tembaga membalikkan kata-katanya dan berkata, tentu saja, bahkan jika Anda tidak masuk dan membunuh tubuh roh ini, saat cedera saya membaik, permintaan saya akan udara dingin akan semakin berkurang, dan saya hanya akan mengandalkan roh pada saat itu. Jika tubuh menyerapnya, itu pasti tidak akan mampu mengikuti laju pertumbuhan udara dingin, jadi sebenarnya, itu tidak banyak berpengaruh. Anda membunuh tubuh roh, paling banter, itu akan memajukan proses. Dimengerti, Xia Ruofei berkata, junior masih sembrono. Peti mati tembaga senior melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara tentang ini. Ngomong-ngomong, bukankah aku mengingatkanmu terakhir kali untuk tidak memasuki istana bawah tanah lagi sebelum periode bayi baru lahir? Orang tua itu tidak khawatir. Banyak area di istana bawah tanah ini sangat berbahaya. Saudara Jin dan hampir tidak bisa lepas dari hidupnya di tempat-tempat itu. Terima kasih, Paman Zhao, atas perhatianmu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, hanya saja para junior tidak bisa menunggu. Kami datang dengan sangat hati-hati kali ini. Kami berjalan sepenuhnya di sepanjang rute terakhir kali dan tidak berani masuk. Peti mati tembaga senior tersenyum dan berkata, Sanhe adalah pendukung kuat dari pandangan ketiga. Dia mahir dalam seni ramalan, dan merupakan pemimpin generasi muda di dunia latihan pada waktu itu, jadi pendapatnya secara alami akan didukung oleh banyak orang. Bagaimana dunia kultivasi menghadapi ini pada saat itu? Xia Ruofei bertanya, mengapa para biksu di atas Naschen Soul Stage menghilang, dan lingkungan kultivasi di bumi masih memburuk? Peti mati tembaga senior menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu ini dengan jelas, karena tidak butuh waktu lama bagi saya dan tubuh roh untuk memiliki pertempuran hidup dan mati di istana bawah tanah ini. Pada akhirnya, keduanya terluka. Aku bersembunyi di sudut gelap ini untuk menyembuhkan lukaku. Ratusan tahun, Xia Ruofei tidak bisa menahan sedikit kecewa, dia samar-samar merasa bahwa dia akan mengungkapkan misteri masalah ini, tetapi dia tidak berharap bahwa situasi yang diketahui oleh peti mati tembaga senior akan berakhir di sini.
Pada saat ini, peti mati tembaga senior menunjukkan pandangan serius lagi, dan berkata, tapi, saya juga mendengar sedikit berita pada saat itu. Berbicara tentang ini, peti mati perunggu senior memandang Song Wei dan Ling Qingsui yang tidak jauh, dan setelah berpikir sejenak, dia mengubah transmisi suara, keponakanku, masalah ini sangat penting. Kedua pendeta tahu Anda adalah terlalu rendah dalam kultivasi. Mengetahui terlalu banyak bukanlah hal yang baik bagi mereka, dan itu dapat mempengaruhi Daoxin, jadi mari kita bicarakan. Xia Ruofei segera mengangguk dan berkata, oke, masalah ini terkait dengan kelangsungan hidup dunia kultivasi. Tolong juga minta Sis Hu Zhao untuk memperjelasnya. Peti mati tembaga senior tersenyum, dan transmisi suara berkata, saya secara alami tahu segalanya, pada kenyataannya, saya benar-benar ingin tahu apa yang terjadi saat itu. Keponakan, saya mendengar berita sebelum saya pergi bertarung dengan tubuh roh. Hanya saja lama, saya khawatir sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau salah, dan saya hanya memberi Anda referensi ketika saya mengatakannya. Paman Zhao bilang tidak apa-apa. Xia Ruofei berkata dengan transmisi suara. Peti mati tembaga senior mengangguk dan terus berbicara, itu dia. Orang tua itu mendengar tentang beberapa kemampuan hebat di dunia kultivasi pada waktu itu. Mereka tampaknya mendukung pandangan yang dikemukakan oleh San He, dan mereka tampaknya berencana untuk menyelidiki bulan. Lihatlah, hai, Xia Ruofei tidak bisa menahan napas. Jika bahkan para biksu pada periode di luar bukaan cenderung pada pandangan bahwa roh-roh jahat ada di bulan, itu menunjukkan bahwa kesimpulan ini sangat masuk akal, dan orang-orang kuat yang pergi ke bulan untuk menyelidiki, itu sangat kemungkinan mereka telah menemukan sesuatu, itulah mengapa akan ada tanah misterius di bulan. Ketika Xia Ruofei berada di alam rahasia bulan, dia selalu merasa bahwa alam rahasia ini tampaknya memilih bakat, dan orang yang mengatur alam rahasia harus menjadi kekuatan kultivasi untuk mencapai langit. Mungkinkah alam rahasia yang didirikan oleh beberapa orang kuat yang pergi ke bulan untuk menjelajah pada waktu itu? Apa yang mereka temukan? Mengapa mendirikan lingkungan rahasia di tempat rahasia untuk memilih bakat? Dengan cara itu, berapa banyak talenta yang dapat dipilih? Xia Ruofei memiliki banyak pemikiran untuk sementara waktu. Keponakan yang baik, keponakan yang baik. Suara peti mati tembaga senior membangunkan Xia Ruofei dari perenungannya, dan Xia Ruofei dengan cepat berkata, maaf, Paman Zhao, junior sedikit terganggu sekarang. Apakah kamu memikirkan sesuatu? Tanya peti mati tembaga senior. Pikiran Xia Ruofei berubah dengan cepat, keberadaan alam rahasia bulan tampaknya sangat penting, dan mekanisme pemilihannya juga cukup ketat, jadi dia akhirnya memutuskan untuk tidak mengungkapkannya dengan mudah, bahkan jika itu adalah peti mati tembaga senior. Lagi pula, Xia Ruofei telah bertemu dengannya 2 kali, dan dia mengatakan bahwa San He Zhenren adalah teman lamanya, yang juga merupakan kata-katanya sendiri. Jika Anda tidak mengenal pihak lain, Anda harus lebih berhati-hati. Oleh karena itu, Xia Ruofei menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, ini adalah berita tentang Paman Zhao yang sangat mengejutkan, jadi para juniornya sedikit tersesat. Peti mati tembaga senior memandang Xia Ruofei. Tentu saja dia tahu bahwa Xia Ruofei adalah alasan, tetapi dia tidak terus bertanya, karena dia tahu betul bahwa setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Jika Xia Ruofei tidak ingin mengatakannya, tidak masuk akal baginya untuk bertanya lebih banyak. Setelah hidup selama ratusan tahun, pendahulu ini telah lama hidup untuk mengerti. Peti mati tembaga senior tersenyum dan terus berbicara, berita ini diberitahukan oleh San He, karena dia juga akan menemani beberapa senior di tahap out of aperture ke bulan. Ini hampir belum pernah terjadi sebelumnya di dunia kultivasi. Anak itu pada saat itu saya masih sangat bangga akan hal itu, pamer di depan saya sepanjang waktu. Dengan cara ini, keaslian berita ini sangat tinggi, kata Xia Ruofei. Peti mati tembaga senior mengangguk dan berkata, San He tidak perlu membual di depanku, ini seharusnya benar. Sayangnya, aku segera terjebak di istana bawah tanah yang dalam ini, dan aku tidak tahu apa-apa tentang kejadian selanjutnya. Dengan ngomong-ngomong, kamu mengatakan bahwa kamu bukan murid yang dikumpulkan San He secara pribadi, tetapi hanya memberikan senjata ajaibnya. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya. Bahkan, setelah memasuki dunia kultivasi,
para junior belum pernah melihat senior di atas tahap Naschen Soul. Tentu saja, termasuk guru. Ngomong-ngomong, Sis Huzhao, pada waktu itu kamu dan guruku apa dasar kultivasinya? Peti mati tembaga senior tersenyum dan berkata, Sanhe lebih kuat dari saya, tetapi dia adalah mendiang Yuan Ying, dan saya adalah Yuan Ying tengah. Di dunia latihan pada waktu itu, basis kultivasi kami hanya dapat dianggap sebagai tulang punggung, tetapi Sanhe masih sangat muda. Di antara para biksu yang seusianya, yang terbaik di antara mereka hanyalah Yuan Ying pertengahan, dan dia adalah satu-satunya yang telah mencapai akhir Yuan Ying. Xia Ruofei tidak bisa menahan geli, sepertinya senior di depannya juga, yang luar biasa. Jika tuannya masih di dunia, tingkat apa yang akan dicapai oleh kultivasinya? Xia Ruofei terus bertanya. Peti mati tembaga senior tampak sedikit malu, dan berkata, jika Sanhe tidak terluka parah seperti saya, dan kekuatannya sangat terpengaruh, setelah bertahun-tahun, dia setidaknya harus mencapai tahap roh primordial, dan bahkan mungkin dia telah mencapai tahap out of aperture. Berbicara tentang ini, peti mati tembaga senior tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, pertempuran beberapa ratus tahun yang lalu benar-benar melukai vitalitas saya. Selama bertahun-tahun, saya pada dasarnya tetap di tempat. Tidak, tepatnya, kekuatannya adalah sangat rusak, bahkan jika itu untuk pulih ke basis kultivasi sebelum cedera, sangat sulit bagi saya. Xia Ruofei tahu di dalam hatinya bahwa sepertinya senior ini telah pulih dari luka-lukanya selama bertahun-tahun, dan dia secara alami menginvestasikan lebih sedikit energi dalam kultivasi, dan ini tidak ada yang bisa dilakukan. Dari sudut pandang ini, kekuatan senior saat ini di peti mati tembaga harus berada di sekitar tahap awal Yuan Ying, dan belum sepenuhnya pulih ke tahap Yuan Ying tengah, tetapi seharusnya tidak jatuh ke tahap inti emas, jika tidak, dia tidak akan bisa menahan itu, tubuh roh. Xia Ruofei tidak bisa membantu tetapi melahirkan pengingat, peti mati perunggu senior ini bisa setenar Sanhe di masa lalu, dan dia pasti pria yang menakjubkan dan brilian, tetapi karena cedera serius, dia terbuang sia-sia, ratusan tahun, dan kekuatannya tidak maju dan mundur. Pelajaran ini sangat berat. Ketika di ketentaraan, Xia Ruofei sering mendengarkan kepemimpinan untuk mendidik semua orang, jangan menganggap kecelakaan orang lain sebagai cerita, jika tidak, Anda mungkin menjadi orang berikutnya yang mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, Xia Ruofei sangat tersentuh oleh masalah peti mati tembaga senior, dan pada saat yang sama dia diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus berhati-hati untuk mengarungi kapal 10.000 tahun, dan dia tidak boleh berpuas diri setiap saat, kalau tidak dia mungkin membuat kesalahan dan kehilangan semua permainan. Xia Ruofei berpikir sejenak dan bertanya, Paman Zhao, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih dari cederamu? Peti mati tembaga senior tersenyum pahit dan berkata, seberapa mudah untuk pulih sepenuhnya. Tetapi setelah 2 atau 300 tahun kerja keras, saya akhirnya memperbaiki sebagian besar luka. Saya memperkirakan bahwa saya akan memiliki 3 hingga 5 tahun lagi. Ada seharusnya tidak ada tekanan udara dingin dan dingin di sini. Pada dasarnya, itu dapat dipulihkan hingga 90% dari kekuatan sebelumnya. Sisanya hanya dapat diperbaiki secara perlahan sendiri, tetapi saya dapat meninggalkan hantu ini pada waktu itu. Tempat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, generasi muda berharap Tuan Zhao segera pulih. Setelah senior peti mati tembaga ini menyelesaikan retret 300 tahun, itu berarti akan ada satu biksu lagi dengan kekuatan tingkat menengah di dunia kultivasi, dan itu secara alami bukan hanya Chen Nanfeng dan Tianyimen. Namun, 3 hingga 5 tahun bukanlah apa-apa bagi para senior peti mati tembaga, dia bertahan selama ratusan tahun, dan 3 hingga 5 tahun baginya tampaknya berlalu hampir seketika. Peti mati tembaga senior tersenyum dan berkata, saya meminjam kata-kata keberuntungan. Terima kasih, keponakan, saya melihat basis kultivasi Anda berkembang sangat cepat, mungkin setelah 3 atau 5 tahun saya meninggalkan Bea Cukai, basis kultivasi Anda sudah melampaui milikku. Xia Ruofei berkata, Paman Zhao tidak tahu apa-apa tentang itu. Sekarang lingkungan kultivasi bumi buruk, kultivasi telah menjadi hal yang sangat sulit. Belum lagi pertengahan Yuanying dan akhir Yuanying, ia mampu memecahkan sampai ke Yuanying awal. Itu yang terbaik. Sejauh ini, Chen Nanfeng,
penguasa Tianyi, telah melakukannya. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit kekhawatiran. Paman Zhao, lingkungan dunia budidaya bumi sekarang sangat terkikis, artinya, saat itu, tuanku masih memiliki bulan-bulan yang kuat di dalamnya, periode out of aperture. Perjalanan sepertinya tidak berjalan mulus. Saat ini, lingkungan dunia budidaya bumi masih terus memburuk apa yang dikatakan peti mati tembaga senior, mengapa Xia Ruofei tidak tahu. Hanya saja semua orang memahami kebenarannya, tetapi benar-benar merasakan beban seperti ini di pundaknya masih membuat Xia Ruofei merasa sangat tertekan. Dia tersenyum enggan, dan berkata, Paman Zhao, generasi muda tahu. Saya juga meminta Paman Senior Zhao berada di sini untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pasti ada tuan dan senior itu, dan situasinya tidak akan terkikis sampai ke titik karena tidak terkendali. Peti mati tembaga senior tersenyum pahit, dan berkata, bahkan jika saya bersemangat dalam hati saya, tidak ada yang bisa saya lakukan saat ini. Sejujurnya, bahkan jika saya pulih dari cedera saat ini, sangat sulit dengan kekuatan bayi sekolah menengah saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Ini adalah akhir dari masalah ini, jadi saya hanya bisa melakukan segalanya untuk melakukan takdir saya. Saya berharap langit tidak akan menghancurkan dunia kultivasi saya. Xia Ruofei mengangguk berat, dan berkata, pasti ada harapan untuk jalan tak terbatas. Peti mati tembaga senior sedikit terengah-engah. Dia mengangguk dan berkata, nah, keponakan, karena kamu telah datang ke istana bawah tanah ini, kamu dapat menjelajahi tempat-tempat yang aku tunjukkan, mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu. Adapun area lain, aku menyarankan kamu untuk tidak melakukannya, mengambil risiko untuk saat ini, basis kultivasi Anda saat ini masih terlalu rendah. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, Junior mengerti. Yakinlah, Paman Zhao, Junior bukanlah orang yang sembrono dan tidak akan mengolok-olok hidupnya. Xia Ruofei melihat bahwa peti mati tembaga senior tampak sedikit lamban, dan menduga bahwa dia tidak akan bisa keluar terlalu lama, jadi dia berkata lagi, Paman Zhao, Anda belum sembuh dari cedera serius Anda, jadi cepatlah dan terus pulih. Para junior akan pergi. Peti mati tembaga senior tampak sedikit pucat, dan mengangguk dan berkata, baiklah. Karena keponakan dapat menemukan di sini, Anda dapat datang dan menemui saya nanti ketika Anda punya waktu, dan ceritakan tentang situasi di dunia kultivasi. Tidak apa-apa, mungkin para junior masih memiliki banyak pertanyaan tentang kultivasi dan ingin meminta saran darimu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Murid Sanhe, aku tidak bisa menunjukmu. Peti mati tembaga senior berkata sambil tersenyum, yah, aku harus segera kembali ke peti mati tembaga, atau lukanya akan terus memburuk. Keponakan, maka jangan diteruskan. Xia Ruofei membungkuk sedikit dan berkata, oke, junior pensiun. Peti mati tembaga senior mengangguk sedikit, dan kemudian berbaring kembali di peti mati tembaga tutup peti mati meluncur di atas tutup diam-diam, dan kemudian raungan terdengar, dan peti mati tembaga besar tenggelam ke dinding lagi. Setelah senior peti mati tembaga kembali, Song Wei dan Ling Qingsui di samping tiba-tiba merasa lega. Meskipun senior peti mati tembaga mengalami penurunan tingkat kultivasi karena cedera serius, tingkat kekuatan spiritualnya sangat tinggi. Setelah dia muncul, hanya selama periode pemurnian Qi, Song Wei dan Ling Qingsui tidak bisa membantu tetapi merasakan tekanan di udara. Perasaan semacam ini lebih tidak nyaman setelah peti mati tembaga senior pergi, keduanya merasa lega. Ling Qingsui tidak bisa menahan napas panjang, dan kemudian dia tidak sabar untuk bertanya, Ruofei, apa yang kamu bicarakan dengan pendahulu ini? Mengapa kamu bersembunyi dariku dan Wei Wei? Xia Ruofei melihat kembali ke dinding tempat peti mati tembaga disembunyikan, dan kemudian berkata, pergi. Ayo keluar dan bicarakan itu. Setelah berbicara, Xia Ruofei membawa Song Wei dan Ling Qingsui dan meninggalkan ruang batu. Dengan dua orang kepercayaannya, dia dengan terampil mengitari koridor 7 belokan dan 8 tikungan, dan menemukan lubang dalam waktu singkat. Mereka bertiga berdiri di pintu masuk gua dan melihat ke bawah seperti yang diharapkan, alun-alun besar masih di bawah, dan platform batu giok di tengah alun-alun terlihat jelas.
Berdiri di pintu masuk gua ini, orang bahkan bisa melihat tali yang tergantung dari tebing yang berlawanan. Itu adalah pintu masuk yang melaluinya Xia Ruofei dan yang lainnya memasuki istana bawah tanah. Melihat alun-alun istana bawah tanah yang megah ini, Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan sedikit tersesat. Dia samar-samar merasa bahwa ada kemungkinan 90% bahwa kesimpulan yang dia dan peti mati tembaga senior baru saja dibuat akurat. Artinya dunia budidaya bumi sudah dipertaruhkan. Ini juga berarti bahwa dia mungkin menghadapi situasi yang sangat kejam di masa depan. Xia Ruofei tidak tahu berapa banyak orang yang telah lulus ujian di tempat percobaan alam rahasia bulan. Tapi dia setidaknya bisa tahu bahwa dia telah lulus semua tes kartu. Ini setara dengan mendapatkan nilai penuh pada tes. Jika tidak ada pertanyaan tambahan, tidak mungkin seseorang lebih kuat darinya. Paling-paling, dia akan diikat untuk tempat pertama sepertinya danau kecil ini terbentuk dari tetesan air dari stalaktit. Tetesan air menembus bebatuan. Saya tidak tahu berapa lama itu ada di sini, sehingga tetesan air yang menetes di tanah telah merobohkan depresi besar di tanah dan membentuk danau kecil. Xia Ruofei dan ketiganya tidak merasakan bahaya di sini, tetapi mereka masih tidak berani menganggapnya enteng. Xia Ruofei selalu mempertahankan keadaan kekuatan mental yang berbeda, melihat sekeliling sambil berhati-hati. Gua batu ini sangat sunyi. Kecuali suara dingdong dari tetesan air yang jatuh di permukaan danau setelah beberapa saat, pada dasarnya tidak ada suara. Suara langkah kaki 3 orang bergema di dalam gua, dan rasanya sangat kosong. Xia Ruofei berpikir dalam hati, peti mati tembaga senior menunjukkan gua ini secara khusus, peluang apa yang dimilikinya. Situasi di dalam gua ini hampir tidak terhalang, kecuali stalaktit dan danau kecil di bawahnya, yang merupakan dinding batu terjal, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Dan Xia Ruofei juga menggunakan kekuatan mental untuk menyelidiki dengan hati-hati, tidak ada fluktuasi formasi di sini. Selain itu, mungkin ada tempat di mana mungkin ada berita dari agensi. Xia Ruofei juga hati-hati memeriksa energi mental inci demi inci, dan tidak menemukan kelainan. Dengan kata lain, kemungkinan formasi dan organ pada dasarnya dapat dikesampingkan di sini. Tentu saja, kecuali formasi atau mekanisme ini dapat menyembunyikan mata Xia Ruofei. Xia Ruofei membawa Song Wei dan Ling Qingsui di sampingnya, dan mulai berjalan di sepanjang dinding gua dan di sekitar danau kecil untuk memeriksa sedikit. Terkadang deteksi kekuatan mental tidak maha kuasa, terutama di beberapa kekuatan mental yang tersembunyi dan tertekan. Di beberapa tempat, mata telanjang lebih bermanfaat. Namun, mereka bertiga tidak menemukan apapun setelah berbalik. Xia Ruofei mengarahkan pandangannya ke danau kecil. Karena semuanya tampak normal, satu-satunya variabel yang mungkin ada adalah danau kecil ini. Faktanya, ketika Xia Ruofei pertama kali memasuki gua ini, dia pertama kali fokus pada danau ini. Namun, dia memindainya dengan kekuatan mental dan menemukan bahwa itu sepertinya air danau biasa, dan tidak ada yang istimewa, jadi dia mengesampingkannya untuk sementara waktu dan memeriksa lingkungan sekitarnya terlebih dahulu. Sekarang tidak ada petunjuk yang ditemukan, Xia Ruofei secara alami fokus pada danau kecil ini lagi. Dia dengan hati-hati memeriksa air danau lagi, tetapi masih tidak menemukan sesuatu yang istimewa, rasanya seperti air biasa. Namun, ketika dia ingin menyelidiki situasi di dasar danau, dia segera merasakan sesuatu yang tidak normal. Penindasan kekuatan mental oleh danau itu luar biasa, dan kekuatan spiritual tidak bisa masuk lebih dalam. Xia Ruofei tiba-tiba menjadi energik. Perlu diketahui bahwa kekuatan mentalnya sudah sebanding dengan seorang pembudidaya parubaya. Pada tingkat kekuatan mental ini, tidak mungkin untuk pergi langsung ke dasar danau, yang sangat tidak normal. Xia Ruofei tidak meningkatkan kekuatan mentalnya, secara paksa memeriksa dasar danau. Dia berbalik untuk terus menganalisis danau. Air danau ini terlihat sangat jernih, tidak berwarna dan tidak berasa, dan di bawah penyelidikan kekuatan mental, itu tidak menunjukkan keanehan. Jika tidak ada masalah dengan danau, itu berarti ada sesuatu di dasar danau yang menekan kekuatan mental. Tapi Xia Ruofei tidak secara langsung mengabaikan air danau, tetapi dengan hati-hati memeriksanya lagi. Bahkan jika dia tidak melihat kelainan apapun, Xia Ruofei tidak menganggapnya enteng.
Dia berpikir sejenak, dan hanya menelan ikan mas perak dari sungai yang deras di pegunungan dan lautan Ruang Lintu. Di Ruang Lintu, bukan hanya laut yang membiakkan semua jenis ikan, udang, dan kepiting, tetapi juga sungai beberapa organisme air tawar juga dibudidayakan. Xia Ruofei memeriksa air danau dan tahu itu air tawar, jadi saya baru saja mencoba ikan air tawar. Xia Ruofei berpikir, ikan mas perak dibawa keluar dari ruang peta spiritual olehnya dan melemparkannya langsung ke danau kecil di depannya. Song Wei dan Ling Qingsui diam-diam terkejut ketika mereka melihat Xia Ruofei langsung mengeluarkan ikan hidup dari senjata ajaib luar angkasa. Mereka juga tahu bahwa senjata ajaib seperti cincin penyimpanan tidak dapat menyimpan makhluk hidup, bahkan jika makhluk hidup dimasukkan, mereka akan mati seketika. Namun, mereka juga terbiasa dengan keajaiban berulang Xia Ruofei, jadi mereka tidak terlalu banyak berpikir. Mungkin senjata ajaib penyimpanan Xia Ruofei istimewa, mungkin dia menggunakan formasi untuk melindungi makhluk hidup ini. Bagaimanapun, level formasinya sangat tinggi. Singkatnya, ada banyak kemungkinan. Menurut pendapat mereka, selama Xia Ruofei mau, maka tidak ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan. Jadi mereka dengan cepat fokus pada ikan ini. Saya melihat ikan mas perak ini memasuki air danau, seolah-olah telah dipukuli dengan darah ayam, tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dan dengan jentikan ekornya, ia menyelam ke kedalaman danau. Namun, ikan mas perak ini belum berenang jauh, dan semua orang masih bisa melihatnya dengan jelas melalui air dengan mata telanjang. Pada saat ini, ikan mas perak meledak tanpa peringatan.